Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Gilvi Lagawan Putra dan saya juga mengucapkan selamat pagi, tetap semangat. Di sini saya akan bahas tentang materi etika publik. Nah, kalau kita berbicara tentang etika, attitudes atau behavior seseorang, maka etika dapat kita pahami sebagai cerminan baik dan buruk daripada diri kita sendiri. Dengan kata lain, etika itu yaitu adalah baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Itu adalah pengertian etika. Namun etika ini sebenarnya dapat juga kita pahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Nah, mencakup apa saja? Contohnya itulah cara-cara dalam pengambilan keputusan. Di sini harus ada etika-etika yang tertanamkan bagaimana kita bisa menerima perbedaan pendapat di antara sesama. Kemudian juga kita di sini etika harus berwujud secara nilai-nilai yang dianut budaya maupun luhur dan juga bisa bersifatnya tertulis, maka itu bisa dikatakan etika. Kemudian publik, kalau kita berbicara dengan publik berarti itu berkaitan dengan masyarakat. Nah, namun apakah pengertian etika publik? Nah, etika publik yaitu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku kita dalam pengambilan keputusan, dalam juga pelayanan publik. Jadi bagaimana kita mentaati norma-norma yang ada dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan atau melayani publik atau masyarakat. Kemudian bagaimana integrasi publiknya, menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan juga kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Nah, kemudian kode etik. Kalau berbicara dengan etika publik, berarti harus ada kode etik atau norma-norma yang harus kita patuhi. Apa sih kode etik itu? Kalau norma berarti kan aturan. Nah, aturan-aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam suatu kelompok khusus. Nah, sudut pandang hanya ditujukan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Jadi kode etik ini harus berbentuk tertulis sehingga itu menjadi alat atau ukuran kita dalam mematuhi norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada juga kita berbicara tentang kode etik profesi. Apakah itu kode etik profesi? Di sini adalah bagaimana kita mengatur etika kita dalam suatu kelompok masyarakat yang mana kode etik itu tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Misal kode etik seorang dosen atau kedokteran, maka mereka harus mematuhi secara tertulis itu baik perbuatan maupun lisan sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku di dalam suatu profesi. Nah, kemudian ada pun kode etik ASN. Bagaimana sih atau apa sih kode etik ASN? Di sini saya sebutkan beberapanya saja. Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, mempunyai tanggung jawab dan juga harus memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Kemudian juga menjaga kerahasiaan yang bersangkutan dengan kebijakan negara. Contoh kalau di dosen ini mungkin kita dilarang membocorkan soal-soal ujian, seperti soal ujian masuk perguruan tinggi. Kita sebagai pengawas tidak mungkin membocorkan soal-soalnya. Kemudian juga ada nilai-nilai dasar etika. Selain tadi memiliki kode etik aparatur sipil negara, kita juga harus memiliki nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, kita harus memegang nilai-nilai yang dalam ada ideologi Pancasila.
kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan juga kita harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian kita membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian juga kita memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, dan terakhir itu adalah kita memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Nah, kalau saya sebagai dosen, kalau saya lihat bagaimana etika-etika saya, contohnya pada saat saya memiliki partner untuk membuat soal ujian atau disebutnya tim teaching. Nah, kalau tim teaching sifatnya kelompok. Berarti saya tidak mungkin membocorkan soal di kelas lain, sehingga itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian kalau etik, seorang dosen lagi dalam meneliti